Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu. Kita buka firman Tuhan. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 7, 8, 9, 10. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan ayat pertama, lalu jemaat ayat ke selanjutnya. Saya ayat yang ganjil. Demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jemaat. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sama-sama. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Ternyata jadi orang Kristen itu susah ya. Sejak 4 Maret saya terima Yesus, berarti sudah 14 tahun 6 hari dengan ini. Saya hitung semua, saya hitung mundur hidup saya sejak terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara daging, secara enaknya manusia hidup, itu gak ada enaknya. Tetapi Tuhan selalu setia. Itu yang gak bisa dibayar, gak bisa dicari. Bagi setiap orang yang di luar Kristus, itu tidak menikmati hidup yang benar di dalam Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya karena Yesus yang membuat itu semua mampu. Yang memampukan itu percaya kepada Yesus itu. Wah, gak ada enaknya. Saya terima Yesus umur 41 tahun. Jadi karir saya di sana itu puncaknya, saya mendapat karir yang dicari orang, yang disenangi orang, yang dicari dunia itu sudah saya dapatkan. Nama harum, dihormati, punya anak buah banyak, menjadi tokoh Islam, saya khutbah di mana-mana, luar biasa. Akhirnya saya tinggalkan. 3 rumah saya tinggalkan, tanah-tanah yang saya beli, saya kuasai, sudah saya tinggalkan semua, jabatan, kehormatan, fasilitas, saya tinggalkan semua. Berbalik arah, bertolak belakang dari seluruh yang percaya, yang saya yakini selama ini. Nah, di ayat tadi, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kalau saya kuat kokoh dalam Islam, dalam Kristen sekarang ini, semua karena kemurahan Tuhan. Enggak pernah saya terbayangkan suatu saat saya harus masuk penjara. Enggak kebayang. Tapi ternyata masuk penjara juga indah, enak sekali. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ngomong-ngomong, kenapa saya kok radikal sekali? Jangan undang Pendeta Saifuddin Ibrahim itu orangnya radikal. Nanti gereja kita dibakar. Sebelum saya masuk Kristen, gereja sudah dibakar. Itu radikal katanya. Saya nggak radikal, nggak apa. Keluar dari penjara, saya langsung diundang ke Manado. Itu gereja nggak muat. Sebagian jemaat pulang, terbang lagi besoknya ke Tobelo.
Markus dari Tebel terbang ke Makassar. Jemaatnya nggak muat. Itu saya dikomentarin sama pengerja. Ini khutbah Pak Pendeta Saifuddin setelah keluar dari penjara tambah keras. Khutbah saya nggak keras. Yang bikin keras itu mikrofon. Nah, biasa aja. Biasa saja saya khutbah begitu. Haleluya. Saudara-saudara, kalau di dalam kitab Ratapan itu bagaimana menderitanya seseorang gitu, ya, di Ratapan berapa gitu, aku ini adalah orang yang sudah melihat sengsara karena murkanya, dan aku dibawa ke kegelapan yang tidak ada terangnya. Dibuatnya susah hidupku ini oleh Tuhan. Daging-dagingku menyusut, tulang-tulangku patah, gigiku remuk, karena Tuhan kasih aku makan batu. Aku minta tolong, Dia tidak mendengar. Susah hidupku, aku disiapkan sengsara, dan kebahagiaan tidak ada di dalam hidupku. Kata Ratapan, hampir-hampir aku berkata bahwa kemakmuran dan nama baikku hilang, tetapi aku selalu ingat kasih setianya selalu baru tiap pagi. Haleluya. Sesusah apapun kita, saudara-saudara, tetaplah andalkan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah kecewa jadi orang Kristen. Saya selalu menginjil. Saya mungkin nggak bisa jadi gembala. Saya jadi penginjil saja, supaya saya banyak memenangkan jiwa. Jadi pastor message itu memenangkan jiwa, menyempurnakan amanat agung, memenangkan Indonesia bagi Kristus. Nggak ada lagi yang saya pikirkan, yang saya impikan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan matikan saya sampai seluruh Indonesia terima Yesus. Tapi kalau 2025 seluruh Indonesia terima Yesus, ya sudah, itu jatah umur saya tinggal 2 tahun lagi. Matilah. Tapi kalau masih 100 tahun lagi, betul, ada harapan umur saya 100 tahun lagi. Haleluya. Itu doa saya. Saya tidak pernah mundur sedikit pun untuk terus memberitakan Injil Indonesia bagi Kristus. Di ayat 8-nya, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu yang naik mimbar itu harus siap membawa kematian Kristus. Orang Kristen itu siap membawa kematian Kristus di dalam hidupnya. Jangankan penjara, mati bagi Kristus. Semua hamba Tuhan itu sudah adalah orang yang sudah mencatat, daftarkan nama mati bagi Kristus. Bukan mati di atas perempuan di perutnya, enggak. Mati bagi Kristus. Memuliakan nama Tuhan. Jangan ada jemaat bilang itu pendeta itu pakai mobil butut, yang satu lagi motor butut. Itu pendeta terikat dengan kutuk kemiskinan, susah sekali hidupnya.
Hati-hati yang ngomongnya. Kalau dia memang pakai motor butut karena memang sederhana, nggak punya uang, nggak usah ngomong gitu. Dengar baik-baik, sekaya apapun hamba Tuhan, tetapi dia sombong dengan kekayaannya, dia jahat di mata Tuhan. Semiskin apapun hamba Tuhan, tetapi dia iri hati dengan kemiskinannya, dia juga jahat di mata Tuhan. Melayani bukan karena kaya atau miskin, melayani karena memberikan hidup sepenuhnya bagi Kristus. Itu artinya membawa kematian Kristus, 3 hari kemudian bangkit hidup kembali. Nyata kehidupan Yesus di dalam hidup kita. Amin. Kita nggak usah takut. Nggak usah takut. Kalau saya boleh menjadi radikal sekarang ini, karena saya melihat Yesus Kristus juga radikal. Sangat radikal. Dia mau mati bagi kita. Kata-katanya radikal. Apa yang dilakukannya radikal sekali. Nggak ada guru cuci kaki murid kecuali Yesus Kristus. Pengajaran guru seluruh dunia dari zaman dulu sampai sekarang, saya hanya baca satu-satunya adalah Kristus Yesus. Paulus radikal. Kata-katanya, tulisannya, sikapnya, imannya, pendiriannya, kesabarannya, ketekunannya. Dia sangat memegang prinsip pengajaran. Tidak takut dicela orang, dibantah orang, didebat. Dia lawan. Itu yang saya baca. Dan saya baca Injil paling nikmat, paling enak di penjara. Karena Paulus nulis surat-suratnya di penjara. Haleluya. Tepuk tangan untuk Paulus. Tokoh-tokoh Alkitab adalah tokoh-tokoh yang tidak kompromi dengan dosa. Dia tidak kompromi dengan apapun. Tetap jangan ke kiri, jangan ke kanan, jalan lurus. Dan jalan lurus itu adanya di dalam firman Tuhan. Amin. Ini jalan lurus yang harus diikuti. Roma 1 ayat 16 tampilkan. Roma 1 ayat 16 coba. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang salah baca. Indonesia. Masa Yahudi? Yahudi jauh. Untuk memenangkan Indonesia, untuk menyempurnakan amanat agung, harus dibaca orang Kelapa Gading. Emang pernah keliling Indonesia? Kelapa Gading dulu. Ibu ini suka halu ya. Kalau makan nasi nggak apa-apa, ini halu nasi. Tetapi juga orang Malaysia. Gak usah jauh-jauh. Yunani jauh kemana? Yahudi jauh kemana? Indonesia. Ikuti kata-kata saya. Indonesia bagi Kristus. Iya, baru segar kan? Jangan halu gitu. Melamun. Ini Alkitab ini untuk kita.
Membangun masa depan Indonesia harus dengan firman Tuhan. Tidak bisa dengan kitab suci manapun, dengan budaya apapun, dengan konsep apapun. Hanya satu konsepnya, Injil. Tidak bisa dengan yang lain. Ini kitab kehidupan, bukan kitab kematian. Gak perlu Pak baca surat apapun tentang orang mati. Gak usah lagi nyanyi kematian sedih-sedih. Lagu gembira, kalau mati itu lagu gembira. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ngapain nangis? Dia pergi ke surga kok nangis. Nanti kalau suami meninggal, nangis nggak? Awas kalau nangis. Kalau nangis berarti gak sesuai firman Tuhan. Ada yang nangis duluan. Udah nangis aja lah, daripada nanti meninggal nangis. Nggak boleh, kata Pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi Injil ini adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya harus disampaikan kepada siapapun. Nah, peduli mau tua mau muda, mau gede, mau pintar mau bodoh, pokoknya ajak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena ini adalah kitab untuk menjaga hidup kita. Mesir hancur, Libya hancur, Syria porak-poranda. Bukan 100-200 orang yang kabur dari negerinya. Ribuan, jutaan orang meninggalkan kampung halamannya di Iran, di Irak. Di Yaman sekarang 200.000 Muslim mati. Dibom oleh tetangganya sendiri, Arab Saudi. Pakai uang haji. Mati. Anak-anak banyak yang kelaparan. Ratusan ribu kelaparan dan kesusahan. Kalau ditanyakan kepada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, kenapa Arab hancur? Abdul Somad akan menjawab, itu karena Amerika dan Yahudi. Tanya Saifuddin Ibrahim, Pak Pendeta Ustadz Saifuddin Ibrahim, kenapa Arab hancur? Dia akan menjawab, budaya mereka, agama mereka, kitab suci mereka tidak mampu membuat mereka hidup toleransi dan damai. Kitab suci mereka menyuruh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Ada satu kitab suci yang akan menyelamatkan bangsa Arab dan menyelamatkan kadrun-kadrun itu, adalah dengan Injil keselamatan Yesus. Itulah sebabnya saya khutbahnya seperti itu. Khutbah-khutbah di YouTube itu ternyata berpengaruh besar. Dan banyak Muslim terima Yesus setelah nonton YouTube saya. Itu luar biasa loh. Orang-orang Kristen yang masuk Islam balik lagi. Apalagi ketemu saya langsung, saya omelin. Saya bilang, Cina masuk Islam, sial, pasti sial itu. Orang Kristen masuk Islam, kena malapetaka terus menerus. Iya Pak Pendeta, saya kena terus katanya. Ya iyalah, Al-Quran yang bilang, وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka itu adalah orang fasik. Jadi orang Kristen masuk Islam
fasik alias busuk, mati sengsara. Amin. Heran saya baca Al-Quran kok begitu. Mengutuk orang Kristen masuk Islam. Tapi kalau orang Islam masuk Kristen, toh kayak saya masuk penjara. Haleluya. Luar biasa. Karena banyak orang bertobat masuk Kristen, saya harus dimasukin penjara sama mereka. Baguslah. Tahun ketiga saya sudah melihat suatu saat saya masuk penjara. Tampilkan slide saya. Ada slide saya itu. Poin-poin. Saya orang Bima, lahir di Bima. Dari kecil Muslim. Mama saya itu guru Al-Quran, ngajarin saya ngaji tiap hari. Kalau nggak ngaji habis hidup saya. Dan itu wanita paling galak di dunia yang pernah saya kenal. Galaknya minta ampun, Bu. Ibu juga galak ya? Baik banget ya. Haleluya. Harus ngaji. Baca juz amma 37 surat itu harus dihafal 2,5 jam. Saya berhadapan dengan dia. Saya hanya lihat muka dia. Dia buka Al-Quran, saya membaca 2,5 jam. Kalau salah, dia gebrak meja. Wah, sambungannya di mana tadi ya? Minta ampun itu ibu-ibu ya. 2,5 jam. Amma yatasaaluna naba illati billati fi mukhtalifun. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamuna lam najalil arda bihadha wal jibala utada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. 2,5 jam baru selesai. Kalau sudah selesai dia baru pelus punggung saya. Itu dong. Hanya gitu, pujiannya cuma segitu. Gitu dong. Tapi bahagianya luar biasa gitu. Di bawah ibu galak sedunia. Tapi kalau nggak punya ibu kayak begitu nggak jadi manusia sih. Waduh, luar biasa itu ibu. Tapi nggak terlalu lama. Saya hanya sampai SD ketemu dia. Tamat SD saya merantau. Jadi lepas seperti burung lepas dari sangkarnya, bebas. Haleluya. Next, saya mengajar di Jepara. Saya kuliah di Solo. Waktu kuliah 15 orang Kristen masuk Islam. Pendeta saya debat semuanya. Saya langsung diangkat jadi kepala, nanti dulu saya diangkat jadi kepala SMA Muhammadiyah di Jepara. Masih bujangan, saya langsung diangkat pimpinan Muhammadiyah. Ada gadis lewat di depan mata saya, baju merah. Saya tanya kepada yang jemput, Pak, itu masih gadis ya? Masih bisa diatur? Nggak bisa. Lahirlah 3 anak laki semua. Yang baju putih saya kasih nama Fikri Khomeini, yang baju biru Saddam Hussein, yang baju merah saya kasih nama Muammar Gaddafi. Kenapa saya kasih nama begitu? Nggak suka dengan orang Kristen, benci. Saya mau jadikan 3 orang ini teroris besar, supaya matinya semua orang Kristen. Tapi Tuhan hebat. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membantu engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, jadi terang untuk bangsa-bangsa. Dan saya ini manusia pilihan Tuhan. Ibu-ibu belum sarapan kayaknya. Ikuti kata-kata saya manusia pilihan Tuhan. Saya manusia pilihan Tuhan. Tepuk tangan. Next, terakhir
saya mengajar di sebuah pesantren terbesar di Indonesia. Pesantren ini luas lahannya 1.200 hektar, murid 11.000, karyawan 3.000, guru-guru 800 orang. Sehari masak beras 5 ton, sayur 5 ton, buah-buah 5 ton, tempe 2 ton, ikan 2 ton. Makanan di sana tontonan. Next, di antara 800 guru saya adalah kepala humas yang mengajar Al-Quran, sejarah Islam, bla bla bla. Saya mengajar di sana sebagai guru bahasa Al-Quran, bahasa Arab, hadis, sejarah Islam, fikih, hukum Islam, dan lain-lain. Waktu kelas 6 SD saya baca Injil, mama saya tahu, dia ambil. Nah, ketika saya menerima Alkitab, The Gideons International, yayasan yang membagi Alkitab ke seluruh dunia, saya terima Alkitab itu mirip dengan Alkitab yang saya baca waktu SD. Tertegun saya, terkesima saya, logonya mirip dengan Alkitab yang saya baca waktu SD dulu. Kok ada? Pada saat yang sama, kerusuhan Mei 98, saya melihat kejahatan orang-orang beragama pakai jubah. Dan langsung saya harus menjadi orang Kristen. Saya orang radikal di Islam. Saya harus menjadi orang Kristen. Saya telepon orang yang serah terima Alkitab ini, saya panggil ayah, Chinese Cirebon. Di rumah dia lah saya terima Yesus Kristus. 4 Maret 2006. Waktu itu saya maunya hanya suami istri ini yang tahu saya masuk Kristen. Tetapi rupanya beliau ini ayah rohani, saya panggil ayah. Dia siapkan 18 orang hamba Tuhan untuk menerima saya sebagai orang Kristen di rumahnya. Begitu buka pintu kaget, ketahuan orang jadi orang Kristen saya. Tapi mungkin ini syarat jadi orang Kristen diterima banyak orang. Kalau di Islam kan cuma 2 orang. Lah ini 18 orang. Kebanyakan apa? Duduk. Begitu duduk saya ditanya macam-macam. Saya nggak suka ditanya. Saya ini dewan guru besar Al-Quran. 18 orang ini, siapa kamu? Dalam hatiku. Main nanya-nanya lagi. Saya ditanya, hampir gagal. Waktu itu saya hampir marah. Mereka bertanya, apakah agama yang membuat orang selamat dan masuk surga? Loh, ini jawabannya bagaimana? Kalau benar jawaban saya, syukur. Kalau salah, saya ditolak jadi orang Kristen. Langsung saya bilang, Pak, saya ini orang buta, tuntun saya terima Yesus. Sudah, tidak usah nanya macam-macam. Ya, bukan nanya lagi. Rupanya bisa digertak juga rupanya. Akhirnya hamba Tuhan dari Semarang berdiri, doa tumpang tangan pada saya. Mari kita doa tutup mata. Saya nggak biasa doa tutup mata, saya buka tutup. Suka tutup mata kalau doa. Haleluya. Kita doa tutup mata, Tuhan kasih emas dari langit. Kita mau lagi tutup, emasnya diambil orang. Haleluya. Makanya saya buka tutup. Selesai berdoa, amin. Begitu amin, mereka buka mata terharu, air matanya menetes. Kok bisa-bisanya nangis? Cuma saya yang tobat. Cuma satu doang. Semua pada nangis, terharu. Loh, kok bisanya nangis? Lalu mereka bertanya, bagaimana perasaan Anda setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya katakan, kalau ada satu hal yang membuat Anda bahagia seumur hidup Anda, ini adalah kebahagiaan saya yang luar biasa. Nangis lagi. Saya nggak biasa nangis kecuali nonton film India. Lalu mereka menyiapkan kertas.
materai Rp6.000. Saya harus menulis di atas materai Rp6.000 pernyataan. Wah, repot juga jadi orang Kristennya. Saya itu maunya yang gampang-gampang aja. Kok pakai tanda tangan segala? Akhirnya saya buat. Saya menulis di atas materai itu pernyataan 4 kalimat, 4 alinea. Alinea terakhir saya menulis, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Membaca, mereka baca, tidak ada alasan kita menolak orang ini. Dan akhirnya itulah hari pertama cinta mula-mula. Rasanya tidak pernah berubah sampai hari ini. Cinta Yesus. Cinta berita sukacita. Itu yang saya bawa sampai hari ini dan tidak pernah lekang. Kamu adalah garam dunia. Kalau garam tidak asin lagi, dengan apa orang membuatnya asin selain dibuang dan diinjak orang? Jangan jadi batu sandungan. Jadilah orang Kristen yang bagus. PPI yang baik. Gak usah pinjam-pinjam. Pinjam-pinjam itu bikin ribut. Dan kalau pinjam-pinjam itu jadi musuh bebuyutan. Kalau ada yang pinjam kepada ibu, ya kasihlah 200.000. Misalnya dia mau pinjam 2 juta, bilang nggak ada, kasih aja 200.000, anggap itu uang hilang. Di luar penjara begitu, dalam penjara juga begitu. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Amin. Itulah hari pertama saya terima Yesus. Dan saya keliling mulai belajar. Dan pendeta mana-mana saya belajar semuanya. Keliling Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo. Saya dapat banyak ilmu. Bahkan saya pergi ke desa hanya mendengar khutbah seorang ibu, sederhana khutbahnya, tapi mulai dari awal sampai akhir saya nangis melulu. Haleluya. Saya bisa terharu dengan khutbah-khutbah sederhana di kampung-kampung. 2 tahun kemudian saya sudah banyak Muslim terima Yesus. Saya pernah mencatat yaitu 350 Muslim. Menginjil di pasar, saya menginjil di ojek, saya menginjil di taksi, di pesawat, saya menginjil. Paling enak menginjil di pesawat karena dia nggak bisa lari kemana-mana. Mulai take off, kenalan, di tengah pesawat terbang, dia nggak bisa lari kemana-mana. Kalau pesawat jatuh ya mati bersama. Kalau mati ya sudah, pasti masuk surga. Ya kalau dia terima, kalau dia tolak, saya ke surga, dia ke neraka. Menginjil terus, di taksi saya menginjil. Saya banyak orang Batak memenangkan orang Batak menginjil, sampai gemetar dia. Orang Batak itu paling gampang ditakuti dengan nomensen. Cerita nomensen, opung nomensen itu bagaimana memberitakan Injil di tanah Batak. Dia langsung nangis, dia kembali lagi. Sampai di rumah saya kasih buku saya yang saya tulis. Jadi teman baik saya. Ya banyak juga berantem di taksi. Oh paling sering gitu. Saya menginjil di taksi, mulai dari naik sampai turun saya menginjil terus. Ada orang Sunda, saya nginjilin sampai gemetar, tangannya nyetir itu sampai gemetar. Dia tersinggung karena menginjil. Mana ada nabi yang mengajarkan siksaan kubur? Nggak ada. Tambah marah dia. Mati aja duluan biar disiksa kamu. Kamu duluan dong.
marah karena saya menginjil. Bapak turun di sini saja. Dia pepetin taksi. Saya suruh dia turun. Turun di sini saja Bapak. Katanya, nggak usah bayar. Ya sudah turun. Jalan kaki sudah sampai. Jadi kalau mau naik taksi gratis ya menginjil. Bagaimana kalau saya menginjil pilot? Bapak turun sini saja. Ya nggak mau lah. Mati saya turun pesawat. Aduh, pilot. Saya menginjil terus dan saya memberitakan Injil terus menerus. Next, ini asramanya. Terus, next, ini gedung asramanya, gedung pendidikannya. Di belakang sana ada kandang sapi, kandang domba. Kita pelihara 1.500 sapi, 2.000 domba, 2.000 kambing. Ayam nggak bisa dihitung. 1, 2, lari-lari kemana? Sembunyi di rumput, susah. Hitung yang ini aja yang diikat. Next. Ini istri lanjutan. Bukan istri kedua, istri lanjutan. Karena yang pertama itu meninggal 2013. Setelah 2013 berarti setelah 5 tahun dibaptis. 5 tahun terima Yesus, dibaptis, dan dia meninggal. Saya bilang sama yang kedua ini, bukan yang kedua, lanjutan ini, kami tidak bisa melupakan cinta saya kepada yang pertama. Dia selama-lamanya. Kamu gak boleh tersinggung. Foto dia tetap ada di kamar kita. Dia cinta yang mula-mula cinta kepada manusia ya istri pertama itu nggak pernah melupakan. Kok istri saya dibuat meninggal ya? Tuhan, kok masuk Kristen istri meninggal? Pokoknya banyak peristiwa yang nggak enak secara daging. Lukas 7 ayat 23, berbahagialah orang yang tidak pernah kecewa dan menolak Yesus Kristus. Aku tetap cinta engkau walaupun istriku meninggal. Jaringan penginjilan saya di Baka bawa orang ini ketemu di mall, Mangga 2 Square, langsung saya putar otaknya. Saya menginjil kalau 2 jam orang nggak terima dulu. Sampai tahun ketiga, orang nggak terima Yesus, saya menginjil 2 jam, saya sudah capek mulut, bukan karena bajunya gebukin. Banyak juga yang bertobat gara-gara digebukin itu. Dan jadi pengikut Yesus yang setia. Dia orang Bangka, yang mana tadi? Lahir putri 1. Kalau dengan almarhumah itu 3 orang, laki semua. Ini lahirlah Golda Meir. Saya kasih nama Perdana Menteri Israel yang paling menakutkan seluruh Arab. Arab paling takut dengan Golda Meir. Ini wanita yang mengerikan seluruh bangsa Arab. Golda Meir punya panglima perang namanya Moshe Dayan. Matanya cuma 1. Jadi kalau dia pakai kacamata itu kayak kacamata anaknya Habibie, yaitu mata 1 itu. Itu kacamatanya Moshe Dayan. Dia panggil Moshe Dayan, panglima perangnya, sini kamu. Ini bangsa pilihan Tuhan. Jangan sampai bangsa ini punah. Jerman sudah membunuh 1,5 juta Yahudi. Oleh karena itu kamu harus menyiapkan tentara terbaik di muka bumi. Dengar baik-baik. 1 Yahudi mati, 1000 Arab harus mati. Siap mau perang. 5 kali peperangan Yahudi dengan Arab, selalu Yahudi menang. Perang kemerdekaan Yahudi menang, Yom Kippur menang, rebut dataran tinggi Golan menang, perang di Laut Mati menang. Ada perang 6 hari.
Presiden Mesir dengan Syria teleponan. Oleh Yahudi dipotong di tengah jalan. Waktu itu belum ada video call. Pesannya berubah ke Mesir, bunyinya, kalau ada pesawat terbang rendah itu pesawat kiriman saya. Padahal pesawat Yahudi. Ke Syria, kalau ada pesawat terbang rendah itu pesawat kiriman saya. Padahal itu pesawat tempur Yahudi. Seluruh pesawat tempur Syria hancur di landasan. Mesir hancur, Yordan hancur. Hanya 6 hari. Di bawah panglima mata 1. Kalau matanya 2, 3 hari. Itulah sebabnya saya kasih nama Golda Meir. Ini anak air mata. Dia lahir 1 bulan saya dalam penjara. Saya tidak melihat prosesnya. Saya tidak bisa mengantar dia. Susah lagi di hidupnya. Ini anak air mata. Tetapi anak berkat yang luar biasa. Anak berkat. Dalam keadaan susah, dia lahir. Tapi ada GPI Sono, GPI Sungai Yordan yang membantu kelahirannya. Semua uang dari almarhum Jos Lamet. Dia bayar semua kelahirannya. Susu bagaimana? Susunya besar, banyak. Dia beli susu yang mahal. Kalian 300.000. Dan suami dalam penjara. Kenapa kamu beli susu yang mahal, istriku? Anak saya sudah dikasih Golda Meir. Ini anak emas katanya. Terus bagaimana? Menurut kamu apa? Saya mau jual mobil. Jual! Jual saja! Dia jual mobil. Kijang Innova. Jual saja. Yang penting anak kita ada susunya. Pempes. Ada juga yang ngasih pempes. Tuhan baik. Kasih setianya baru setiap hari. Amin. Jangan takut. Yang penting kamu tidak pernah kekurangan. Next. Saya menulis buku Kenapa Saya Memilih Kristus. Buku ini sudah banyak Muslim terima Yesus. Pokoknya buku ini tinggalkan di Grab, tinggalkan di pesawat, tinggalkan begitu saja. Karena buku ini terkenalnya di Muslim itu gratis. Jadi tinggalin, kasihkan ke tetangga-tetangga. Pak, benar gak sih buku ini? Suruh baca aja. Nanti komen, buku ini nggak benar. Padahal ini buku, ini bukan HP. Next, saya menulis lagi buku Dialog dengan Saddam Hussein, 40 macam kekacauan ajaran Al-Quran yang tidak bisa dijawab oleh kiai manapun. Kalau ada kiai bisa jawab buku ini, saya masuk Islam lagi. Walaupun bisa dijawab, saya tetap Kristen gitu. Tahun ketiga, saya sudah melihat suatu saat saya di penjara. Ini tes atmosfer Indonesia. Next. Saya menulis buku Dialog Kristen Saifuddin Ibrahim melawan Insan Mogoginta. Majelis ulama marah karena buku ini. Tiap bulan 150 muslim masuk Kristen katanya. Ya bagus lah. Coba videonya. Ini khutbah sampai kapan? Sampai sore. Kalau sampai sore nanti ini mobil saya mobil ganjil gitu. Ya, itu berarti sampai jam 9 malam aja. Mana audionya? Tapi posisi
Dari awal, ulang suaranya. Majelis Ulama takut dengan buku ini. Ustadz Abdul Somad takut dengan Pak, sekarang ada buku yang mengerikan pelajaran terhadap Islam. Ini udah pelanggaran berat. Dialog Saifuddin Ibrahim, mantan pengurus Muhammadiyah dan dosen di Al-Zaitun, murtad menjadi pendeta. Beliau itu sangat paham Al-Quran dan melihat sisi dibongkar, ditelanjangi habis ayat-ayat berdasarkan otaknya. Itu Rasulullah, gila wanita, gila nafsu. Nanti kita bahas ini, bedah buku. Ini mengerikan, Pak. Ini mereka edarkan nanti gratis di tangan umat Islam. Kalau kurang-kurang iman, Pak, kurang ilmu, bisa murtad. Laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Saya membaca buku ini. Ini baru, Pak, diterbitkan Januari 2015, baru 1 bulan. Tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang Muslim. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad juga. Beliau punya anak 3. Beliau orang Bima. Sekolah SMP SMA Muhammadiyah. Luar biasa Pak beliau ini. Tamat SD di Pak Prado, 79 SMP Negeri Tangga Bima, 83 SMA Muhammadiyah, 85-87 kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berturut-turut menjadi mubaligh hijrah di Kelten dan Wonogiri. 1988 Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta. 89 menikah dengan 3 orang laki-laki. 98-91 mengajar di SMA Muhammadiyah Jepara. 92-98 mengajar di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Sawangan Depok. 98-26 Dewan Guru Ma'had Al-Zaitun Indramayu. 2002 kuliah sastra Arab. 2002 kuliah jurusan komunikasi UT. 2003 jurusan jurnalistik lembaga RS Dr. Sutomo. Maret 2006 puncaknya menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Sampai sekarang ada dosen Islamologi dan bahasa Arab di beberapa sekolah teologi Kristen di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Orangnya ini. Saya di sini. Anaknya 3 sekarang kuliah 2 di Universitas Muhammadiyah, yang 1 di Jakarta. Alhamdulillah kita sudah tarik karena mau dipaksa dimurtadkan sama beliau. Bapak nanti buka di YouTube, ketik dialog Islam Kristen atau Murtadin Saifuddin Ibrahim, akan muncul. Tapi jangan ditonton anak-anak, bahaya ini. Bagaimana bulan depan kita bedah buku ini? Mengerikan sekali. Tolong kok bisa anak-anak hadir, Pak, suami, anak-anak, ibu, mahasiswa. Mengerikan sekali. Saya gemetaran saya baca buku ini tengah malam kemarin. Pelecehan terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Islam, terhadap Nabi, terhadap hadis. Karena dia memahami itu, dia dosen agama, pasti bahasa Arab. Makanya enak dia memurtadkan orang. Jadi tidak ditemukan kata agama yang paling simpel itu adalah agama Nasrani, dijamin surga. Sementara umat Islam tidak dijamin. Apakah masuk surga Bapak? Insya Allah. Nah, nggak ada jaminan kan? Iya. Insya Allah di sini adalah bentuk pasrahan kepada Allah bahwa menentukan surga itu bukan ibadah, tapi karena rahmatnya. Kenapa kita mengatakan insya Allah? Padahal di Bible sendiri pun, bulan depan saya bawa Bible saya pun. Di Alkitab sendiri berisi, jika kamu mengatakan aku besok akan melakukan ini dan itu, jangan katakan aku melakukannya, katakanlah insya Allah. Itu di Bible masih ada Pak Alkitab, penerbitan Alkitab Indonesia, Bible Tuhan. Saya punya itu, makanya saya mau ketemu dengan dia ini. Ayo. Sekarang populer Pak, jadi menjadi apa namanya kader pendeta internasional karena dia mengajar di 3 negara, Indonesia, Malaysia dan Brunei. Indonesia, Singapura dan Brunei, luar biasa. Mohon Bapak kalau temukan ini di toko buku manapun, jangan dibeli, jangan dibaca. Bisa murtad Pak. Karena dia habis mengkoreksi dari sisi bahasa Arabnya semuanya. Subhanallah. Yang paling mengerikan ini bab 8, perkawinan Muhammad. Dia menuduh Rasulullah itu budak nafsu. Emang? Dibahasnya istri Rasul satu persatu. Nauzubillah, mengerikan. Ya Bu, nih beliau ini. Jadi di sekarang di Brunei, di Singapura mereka sangat populer. Waktu dia dialog itu di salah satu tempat di Cawang,
itu dia pakai bahasa Arab itu Al-Quran itu sangat fasih sekali, karena dia memang dosen. Tapi anaknya menolak untuk berhutang, bahkan mengatakan tolong Pak kembali ke Islam, bertaubatlah Pak katanya. Udah? Ya sudah. Saya nggak ada urusan dengan kamu. Urusan saya mempertanggungjawabkan umur yang Tuhan kasih Indonesia bagi Kristus. Jadi bangun gereja takut, ngucapin selamat Natal saja haram. Ajaran apa ini? Ya tapi kita bersyukur karena agama mereka itu menyuruh membunuh orang lain karena beda agama. Waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Coba. Jadi kalau kita masih hidup sekarang ini kemurahan Tuhan. Amin. Ya kalau saya cuma di penjara, ya bersyukurlah. Saya bersyukur sekali. Next. Saya kira buku ketiga ini saya ditangkap. Belum. Saya tulis lagi, hai anak-anakku bertobatlah. Ini buku penginjilan semua. Jadi bagi-bagikan buku ini. Yang punya uang lebih boleh beli buku ini. Kalau nggak punya uang, ya minta dong sama saya. Kalau saya kasih. Saya menulis lagi buku yang kelima. Dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Onta Arab banyak. Buku ini belum tersebar. Ini 2017, Desember saya ditangkap. 5 polisi langsung datang tanpa dijadikan saksi dulu, langsung ditangkap malam itu di BAP. Saya ditanya macam-macam, saya jawab macam-macam. Sampai jam 2 pagi, siangnya saya didatangi oleh pejabat di negara ini, merayu saya balik Islam lagi, syahadat. Ya saya nggak mau. Saya tidak bisa jadi orang Islam. Saya hanya bisa jadi orang Kristen. Yesus hidup di dalam saya hidup dalam Yesus. Dia rayu saya supaya masuk Islam lagi, syahadat deh. Pokoknya selesai urusan. Kamu besok juga saya ajak naik haji, umroh. Dalam hati saya sudah umroh ke Yerusalem. Bukan ngikutin tapatilah satu nabi, nabi ribuan, nabi Israel. Sudah saya ikut, Via Dolorosa, saya pikul salib. Kok diajak ke situ? Situ panas, di sana dingin. Saya pilih bulan Desember atau Januari, enak sekali, dingin. Langsung bikin teh panas, masukin salju, ya sudah, es teh. Terus di situ taruh telur, masukin pasir, langsung matang. Saya tidak mau. Itu siang, sore dia datang lagi jam 7 malam, saya dirayu supaya masuk Islam, selesai urusan. Gak perlu masuk penjara, asal syahadat. Kan cuma 2 kalimat, asyhadu la ilaha illallah, 2 kalimat. Saya nggak mau. Bukan saya nggak bisa, bukan kayak Ucok. Ucok mau kawin dengan Zainab, orang Sunda. Ayo Ucok. Saya belum bisa. Zainab dulu. Ayo Zainab, kamu syahadat dulu, biar Ucok dengar. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi ingat. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucok, kata Mudin. Ash. Gak nyambung-nyambung Ucok. Ash. Orang lidah makan babi melulu. Susah.
Ayo bang, sedikit lagi bang. Nggak nyambung. Sudahlah, tak kawin tak apalah. Gagal kawin. Saya bukan ucap, saya hafal semua Al-Quran juga saya hafal. Kalau saya syahadat, berarti ada saksi 2 orang ustadz yang dibawa oleh dia. Apa makna cinta saya, ketulusan pelayanan saya, orang-orang yang sudah masuk Kristen gara-gara pelayanan saya, khutbah-khutbah saya, tiba-tiba Saifuddin Ibrahim syahadat. Saya tidak bisa menyangka. Saya bukan Petrus, murid Yesus. 3 kali sebelum ayam berkokok kamu menyangkal aku. Januari kemarin saya ke Israel, ketemu dengan Petrus di gereja ayam, salaman dengan saya. Kenapa kamu menyangkal Tuhan Yesus? Sampai 3 kali sebelum ayam berkokok, haha. Saya ngomel, saya paling berani ngomelin murid Yesus. Tapi patungnya. Apa kata patungnya itu kepada saya? Kamu kan baru hidup tahun ini. Coba kalau kamu hidup 2000 tahun yang lalu, kamu lari terkencing-kencing. Benar juga. Haleluya. Saya tidak bisa menyangkal iman saya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya dimasukin penjara malam itu, dikurung langsung 12 orang, tidur kayak ikan pepes. Malam pertama saya dibully, dihina, diejek sama mereka, sama kepala kamarnya. Kenapa kamu masuk penjara, ha? Karena Facebook. Masa gara-gara Facebook masuk penjara? Kata dia, kata palkamnya, serem juga. Dia buka YouTube saya. Ini YouTube kamu ya? Iya. Kenapa kamu menghina Nabi saya? Enggak kok. Padahal emang enggak. Wah, mulai mereka melakukan kekerasan sama saya, tapi nggak sampai fisik, cuma ngomong doang. 11 orang kan, kalau terjadi pukul atau apa, iya balas lah. Dulu juga pernah pukul orang gara-gara menginjil, sekarang bertahan menginjil. Ya minimal 1 orang lah yang mati. 11 lawan 1. Mereka rajin sholat berjemaat, tapi bacaan sholatnya salah melulu. Saya perbaiki. Gara-gara saya memperbaiki bacaan sholatnya, saya dihormati sedikit sama mereka. Nah, mulai naik ini. Di hadapan mereka mulai naik ini mental saya. Karena saya bisa memperbaikinya bacaan mereka. Hari keempat salah satu jemaat mereka sakit, muka pucat, menggigil. Boleh nggak saya doakan? Boleh Pak Pendeta, saya doakan, sembuh. Baru kali itu doa langsung sembuh. Banyak juga saya doakan mati. Ada sekarang artis terkenal, ketemu di mana, di Tangerang sana, saya doakan bapaknya sembuh, tapi cuma 3 jam meninggal. Makanya dia terkenang dengan saya, artis itu sering undang saya gara-gara saya doakan bapaknya meninggal 3 jam kemudian. Hari ke-7, Pak Pendeta ajarin saya ngaji. Ya saya ajarin Quran. Selesai ngaji, bukan ngaji ini Pak Pendeta, saya mau ngaji seperti Pak Pendeta ngaji. Tunggu, saya tahu maksud kamu, jangan keras-keras. Hari ke-10 saya dipindahkan dari kamar ini dibayar 20 juta. Saya pindah ke kamar yang harga 100 juta. Tapi yang bayar itu pengusaha dari Surabaya.
Saya dibayar 100 juta, ada AC-nya. Saya panggil yang minta didoakan tadi, yang sembuh, angkat tangan terima Yesus, langsung saya baptis. Dia duduk di kolam itu, air seleher, nggak bisa ditenggelamkan karena kolamnya kecil. Di kolam itu, akhirnya supaya sah menurut Alkitab, ambil air seember, tutup kepalanya dalam nama Yesus. Nah, itu namanya membaptis dalam penjara. Gak usah nanya, Pak, sah nggak itu baptisannya? Gak usah nanya sah atau tidak. Saya nggak bisa ribut masalah doktrin. Yang penting embernya bisa ditarik lagi. Haleluya. Langsung kursus menginjil sikat. Kamu harus mempengaruhi si ini dan si ini. Setelah itu nggak boleh ngomong lagi. Dia bawa lagi 2 orang. Sama, tutup kepalanya pakai ember. Sudah 3 orang. Nah 3 orang ini harus ke kamar-kamar lain menginjil. 18 muslim terima Yesus di penjara pertama. Dipindahkan ke penjara kedua, Tangerang, kelas 2, penjara pemuda. Dihina terus. Sama sipirnya saya diejek dan dihina. Bapak namanya Abraham itu? Iya. Yang pendeta Saifuddin Ibrahim itu? Iya. Wah, saya ditelanjangin. Tinggal pakai kolor, jalan tikus, jalan bebek, 3 jam dijemur. Saya ditendang, dipukul, sama preman itu botakin kepala saya, dia tarik rambut saya, kemudian saya didekulin. Pusing lah. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Oh, teriak siapa? Saya nggak pernah kasih tahu istri saya nggak pernah ngomong sama saya kalau saya dipukul, disiksa. Dia sendiri sudah punya anak, stres, sampai air susunya nggak keluar. Tapi saya tetap setia dengan Tuhan Yesus di balik penderitaan itu. Saya nggak dimasukin ke sel karena seluruh blok tidak mau terima Saifuddin Ibrahim penista agama. Bunuh saja itu orang, kata mereka. Saya dimasukkan ke sel tikus, penjara dalam penjara, kapasitas 12 orang, diisi 35 orang. Kalau barisan ini tidur, yang sebelahnya harus mundur, duduk, bagi waktu tidur. Sampai begitu. Saya belum boleh tidur di atas, saya harus tidur di bawah. Debu, semut, nyamuk, kecoa jalan-jalan di tubuh saya, bau. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap ajaib dalam hidup saya. Satu orang sudah tua tidur di belakang saya, ubanan. Sore ngobrol, pagi kaku. Ngomong ke kalau meninggal. Dengan tiba-tiba di belakang saya meninggal. Serem juga. Haleluya. Tuhan, aku bangga dijuluki Paulus akhir zaman. Tapi janganlah aku mati seperti 2000 tahun yang lalu Paulus dalam penjara meninggal. Tuhan, kasih waktu sedikit, Tuhan, sedikit, supaya aku bisa keluar dari penjara ini. Istri saya transfer 15 juta ke rekening siluman. 3 hari kemudian saya lepas, keluar dari
selfie. Biasanya 2 bulan. Tapi saya 3 hari karena harus ada uang tips. Seminggu saya diancam, dibully sama preman-preman penjara. Kamu kalau lewat di depan blok saya, mati. Ini Asep, 2 hari sudah Asep nih, sudah 2 orang yang dibunuh, kamu yang ketiga. Jadilah kehendakmu Tuhan, karena jalanmu yang indah, rancanganmu bukan rancanganku, kehendak Tuhan yang jadi. Serem juga. Setelah itu baru dibesuk sama hamba-hamba Tuhan, datang dari berbagai daerah, kantong kiri kanan mulai tebal. Sementara saya hanya makan nasi kucing. Bagaimana Yesus bisa dikenal lewat hidup saya? Saya dikeluarkan di A6 sebelah masjid. Saya beli macam-macam, makan, minum, apa, pakaian, datang dari berbagai, ada pakaian bekas, ada kaos, dan seterusnya. Jadi datangin sama mereka. Napi-napi yang kelaparan, Pak Pendeta minta Indomie, kasih. Pak kasih. Pak, kasih. Terkenallah Pendeta Saifuddin Ibrahim ini orangnya baik. Lebih baik pendeta penista agama ini daripada imam masjid kita. 60 muslim terima Yesus. Terus berjuang. Saya latih 30 orang untuk menginjil dalam penjara. Saya pilih 8 orang mentor untuk memuridkan 60 orang ini. 1 jam mengajar 30.000 rupiah. Yang belajar 20.000 rupiah. Terkenal Pendeta Saifuddin Ibrahim kaya. Emang kaya? Tuhan Yesus itu kaya. Dia adalah raja segala raja. Hendaklah cahayamu dilihat semua orang. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Kota yang ada di atas gunung tidak bisa disembunyikan. Lampu dinyalakan untuk ditaruh di atas kaki dia. Jangan merusak nama Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Kesusahanmu di dunia ini tidak sepadan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Tepuk tangan untuk Yesus. Ambilkan gambarnya. Next. Istri saya menulis 2 buku, diundang ke Amerika, tamat SMA. Saya ajarin, saya keras juga mendidik istri. Awas kamu. Sekarang dia diundang kemana-mana. Next, The Miracle of Hijrah, Sarah Ayu Ibrahim. Terus, nah, teroris Bali, nanti. Teroris Bali, Ali Imran. Dia mengganggu penginjilan saya dalam penjara. Orang-orang yang sudah saya baptis diganggu sama dia. Tapi semua kalau nanya begini, jawabnya begini, kalau nanya begini, jawabnya begini. Saya kasih tahu jawabannya. Makanya gampang menginjil itu. Jadi orang nanya apa, jawabnya apa. Nah, Bapak, Ibu sudah dibaptis. Ali Imran yang nanya ini, Bu sudah dibaptis belum? Ya atau enggak? Jawab seperti Yesus menjawab. Jawabannya begini, kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? Ali Imran bilang, iya sih, enggak kenapa-kenapa. Itu kalau tuh baca Alkitab tuh bikin cerdas. Istri saya bawa Goldomer berumur 2 bulan, hanya bisa dipegang dari balik terali besi. Nasib penginjil
Itulah yang membuat saya tetap semangat. Saya tidak pernah berubah sedikit pun cinta kepada Yesus. Walaupun siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Dengan ketelanjangan, dengan kelaparan, dengan pedang. Tidak ada yang memisahkan aku dari kasih Kristus. Ini penjahat-penjahat, pembunuh, penipu, perampok, narkoba. Jadikan penginjil. Wah, hukumannya keras, kasar, nggak bisa dihalusin, orang napi semua. Kalau kita halus, diinjak-injak sama napi. Istri saya bikin 150 kaos. Jadi jualan buku ini untuk pelayanan semua. Istri saya bikin 150 kaos, tulisan di depannya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di belakangnya saya sudah terima Yesus. Di bawahnya kamu kapan? Keliling penjara. Tiap hari Muslim mau datang ingin ikut Yesus, tapi harus mengikuti pelajaran di dalam penjara itu. Ada 9 kurikulum yang saya ajarkan. Saya sudah ajarin semua bagaimana menginjil. Oh, luar biasa, haleluya. Di penjara kedua ini, karena saya masih menginjil membaptis orang, mau dipindahkan ke Nusa Kambangan. Kok sudah jam 2? Oh, saya nggak lihat depannya, saya lihat di tengahnya saja. Saya mau dipindahkan ke Nusa Kambangan. Tuhan, tolong dong, jangan saya dibawa ke Nusa Kambangan. Salah saya apa Tuhan sama Engkau? Masa saya dibuat menderita? Kesusahan apa lagi yang saya alami Tuhan? Ngeri kalau dibawa ke Nusa Kambangan. Ketemu John Kay kemarin disiksa orang, berantem John Kay di Nusa Kambangan. Tapi Tuhan mendengar. Saya dipindahkan ke penjara kelas 1, ini kelas 2, saya dipindahkan di penjara dekat juga dengan penjara kelas 2 itu. Saya diterima oleh hamba Tuhan di sana. Ada hamba Tuhan kaya raya, dia bilang semua pakaian, kebutuhan, makan, minum pendeta ini saya yang tanggung katanya. Haleluya. Berarti uang saya masih utuh. Kalau dihitung-hitung di penjara kedua saja ini sudah ada 2 mobil mungkin habis. Karena uangnya banyak. Jadi memang kalau mau buat banyak uang, pendeta itu harus masuk penjara kayak saya. Iya, luar biasa itu Tuhan yang bikin saya banyak duit di penjara. Jadi pindahkan itu, kemudian saya melatih 50 orang, kemudian saya pilih 15 orang untuk masuk ke sel-sel. Uangnya saya naikin, sehingga napi-napi itu, penginjil itu bisa mengirim uang ke anak istrinya untuk bayar SPP, beli buku, beli baju. Duitnya besar ternyata. Mereka semangat menginjil. 120 Muslim terima Yesus. Next. Oh, ini Pak Gilbert dari jauh. Haleluya. Begitu pelukan, dia tanya apa kabar? Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dia yang nangis. Gilbert nangis. Haleluya. Anaknya saja belum lihat Gilbert nangis. Saya bacakan ayat yang sering dia khutbahkan. Haleluya. Next. Ini saya di penjara, itu baru dibotakin. Saya melatih 2 orang pengusaha untuk menjadi membantu dalam pengajaran. Pak Timotius Arifin datang juga. Ketemu Pak Niko di Bali dengan Timotius Arifin. Nah, kalau khutbahnya begitu ngancam gitu. Dengan narkoba kalian berani mati, membunuh dan mencuri. Kenapa dalam nama Yesus kamu tidak berani mati? Hah? Ya, kami berani mati sekarang. Haleluya. Itu ngomong kayak saya membaptis dalam penjara.
separuhnya itu saya baptis dalam penjara. Di penjara kelas 1 ini ada gereja dan ada kolam baptisannya. Saya tidak pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Tidak pernah saya ragukan sedikit pun bagaimana Tuhan itu setia. Walaupun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah ditinggalkan sendirian. Memberikan hidup saya bagi Kristus. Kematian itu selalu datang kepada saya. Dan kematian di dalam Yesus itu namanya harum. Saya tidak pernah ragu, tidak pernah takut sedikit. Filipi 1 ayat 12. Terakhir. Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Next, 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata dengan tidak takut. Next. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ibu-ibu WPI, ikuti ajaran Tuhan. Cara hidupku sederhana. Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Next. Kau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita. Video terakhir. Worship leader. Setelah video ini naik, siap-siap main musik.